Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Saleh, MPD, dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Asri Ismail, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kali ini, walaupun hanya via video. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan video dengan judul Opini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atau Wardah Aulia Zahra yang bertugas sebagai moderator. Putri Fatimah Az-Zahra, Hikmal Ikrar, Gracian Laudia Sadang, Nur Hikmah, Rifka Alia, Radiska Sahira, dan Nurul Hikmah. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Putri Fatimah Az-Zahra sebagai pemateri pertama. Pengertian opnik. Pada dasarnya, opnik berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu opinion, yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang lebih suka menyampaikan opini melalui lisan, dan ada juga yang lebih nyaman untuk memberikan opini terhadap suatu hal melalui tulisan. Menyampaikan opini terhadap suatu hal menunjukkan bahwa kita memiliki sudut pandang untuk melihat dan memahami suatu hal tersebut. Sudut pandang yang digunakan untuk menyampaikan opini akan menghasilkan atau menentukan opini yang akan disampaikan. Bisa berupa pendapat yang menyatakan suatu tujuan, dan bisa juga pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu hal. Opini yang berbeda ini merupakan hal yang wajar karena tak selamanya pendapat akan suatu hal yang selalu sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan yang diakibatkan perbedaan opini. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Hikmal Ikrar. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan opini. Fungsi opini yang pertama, sebagai tajuk rencana yang biasanya akan menjelaskan berita serta akibatnya untuk masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari hubungan sebuah berita dengan kenyataan sosial, serta faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, kadang ada sebuah analisis kondisi yang berguna untuk mempersiapkan masyarakat untuk kemungkinan yang dapat terjadi. Yang keempat, meneruskan sebuah penilaian moral tentang sebuah berita. Tujuan opini. Opini ditulis dengan tujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat, pikiran, atau motivasi. Agar dapat meyakinkan pembaca, opini dapat menampilkan data, gambar, atau ilustrasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya serahkan pada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Gracian Laudia Sadang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama itu mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Ciri yang pertama dari kalimat opini ini adalah mengandung pendapat, baik itu pendapat pribadi maupun pendapat orang lain. Jadi saat menjumpai suatu kalimat dan merupakan suatu pendapat, atau kalimat tersebut berisi suatu pendapat, maka bisa dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat opini. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu sifatnya subjektif.
sehingga isi dari kalimat opini adalah pemaparan pendapat dari salah satu pihak, sehingga bukan memaparkan pendapat dari dua belah pihak untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata sifatnya relatif. Ciri berikutnya dari kalimat opini adalah sering menggunakan kata yang sifatnya relatif. Suatu kata dikatakan bersifat relatif ketika suatu kata atau frasa bisa berubah dan bergantung pada siapa yang mengucapkannya. Sehingga saat menemukan kalimat yang menggunakan kata-kata relatif, maka sudah pasti merupakan kalimat opini. Yang keempat adalah tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini juga memiliki ciri khas berupa kalimat yang informasi di dalamnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa juga dikatakan bahwa informasi di dalam suatu kalimat tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga murni merupakan suatu pendapat. Yang kelima adalah tidak ada narasumber atau sumber. Suatu kalimat opini juga disebut sebagai kalimat opini jika informasi yang disajikan tidak memiliki sumber atau narasumber. Kalimat fakta baru bisa dikatakan fakta jika mampu mencantumkan narasumber atau sumber yang jelas. Ketika sumber ini sulit untuk dicantumkan, maka kalimat tersebut bukan fakta melainkan opini. Ciri-ciri kalimat opini yang keenam menunjukkan suatu yang belum tentu terjadi. Ciri-ciri kalimat opini yang lainnya adalah menunjukkan mengenai suatu yang belum tentu terjadi. Maksudnya di sini dalam kalimat opini sering memuat informasi mengenai suatu ramalan, kejadian atau peristiwa, sehingga belum tentu ramalan tersebut bisa menjadi kenyataan. Yang ketujuh, yang terakhir, berisi tanggapan atas suatu peristiwa. Kalimat opini yang juga sering ditunjukkan dengan adanya suatu tanggapan terhadap suatu peristiwa. Jadi, pada saat kita menjumpai kalimat yang isinya berupa tanggapan dan seorang terhadap suatu peristiwa, maka apa yang diinformasikannya itu di dalamnya belum tentu merupakan fakta. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Hikmah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membawakan materi yaitu jenis-jenis opini. Jadi yang pertama yaitu opini individu. Opini individu adalah pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu opini pribadi, yaitu pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah. Kemudian yang ketiga yaitu opini kelompok. Opini kelompok adalah pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah opini mayoritas, yaitu pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah yang pro maupun yang kontra atau penilaian orang lain. Kemudian yang kelima yaitu opini minoritas. Opini minoritas adalah pendapat orang-orang yang relatif jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang terkait suatu masalah sosial. Kemudian yang keenam yaitu opini massa. Opini massa adalah tahap kelanjutan dari opini publik. Opini yang bersifat massa bisa beralih kepada tindakan fisik yang destruktif. Kemudian yang ketujuh yaitu opini umum. Opini umum adalah pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rifka Aliyah dan Radiska Sahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiska Sahira akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah atau proses terbentuknya opini. Proses terbentuknya opini publik melalui beberapa tahap yang yang pertama yaitu kultif dan sensorat. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan lainnya.
Lalu yang kedua yaitu munculnya beberapa alternatif kemungkinan yang terjadi diskusi untuk memilih alternatif lainnya. Yang ketiga yaitu dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Selain itu, opini publik muncul karena adanya isu yang kontroversial. Menurut George Carslake Thompson mengemukakan bahwa publik tertentu yang menghadapi isu yang kontroversial dapat reaksi yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Perbedaan itu disebabkan oleh 3 hal yang meliputi. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan terhadap fakta. Yang kedua, perbedaan perkiraan tentang cara mencapai tujuan. Yang ketiga, perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi langkah-langkah opini, yaitu ada Erikson, Lutbert, dan Tedding memukakan ada 4 tahap terbentuknya opini publik, yaitu 1. Memunculkan isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Yang kedua, isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekuburan standar penilaian atau standar ganda. Yang ketiga, ada opini leaders, tokoh pembentuk opini, yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademis. Yang keempat, ada pendapat perhatian pers, hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui oleh orang banyak. Selanjutnya ada seorang sosiolog dan ahli komunikasi Jerman, Ferdinand Tönnies, juga mengumumkakan 3 tahap pembentukan opini publik tersebut, yaitu 1. Luftardigen Position, yaitu posisi bagaikan angin, yang merupakan tahap masukan yang masih terserawut. Yang kedua, ada Flexigen Position, yaitu tahap pembicaraan yang mulai terarah untuk terbentuknya pikiran yang jelas dan menyatu. Pada tahap ini, isu bisa disetujui juga. Bisa disetujui, bisa juga tidak. Yang ketiga, ada Vestigen Position, yaitu tahap untuk menyatukan para anggota kelompok dari tahap-tahap sebelumnya. Opini juga itu sudah terbentuk jika pendapat yang semula telah dipertentangkan atau sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini berarti bahwa opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak dan suara mayoritas setuju. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah akan membacakan contoh-contoh kalimat opini. Yang pertama, orang kurus pasti jarang makan. Yang kedua, hari ini akan turun hujan sebab langit sudah mendung. Yang ketiga, perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Yang keempat, belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada belajar bahasa Jerman. Yang kelima, Raditya Dika adalah penulis novel terbaik di Indonesia. Kesimpulan dari pembawaan materi kami pada hari ini adalah opini berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu opinion, yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal, yang bisa diungkapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, ada yang lebih suka menyukai menyampaikan opini melalui lisan, dan ada juga yang lebih nyaman untuk menyampaikan opini dalam bentuk tulisan.
Menyampaikan opini terhadap suatu hal menunjukkan bahwa kita memiliki sudut pandang untuk melihat dan memahami suatu hal tersebut. Hasil diskusi kelompok kami harap dapat membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.